Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi. Dan hari ini tanggal 28 Januari 2026, tepatnya hari Rabu. Dan pemirsa Batam TV, data seringkali disebut sebagai kekayaan baru yang lebih berharga dari minyak bumi. Nah, mengapa? Karena tanpa data yang akurat, pembangunan ibarat berjalan di dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Di tahun 2026 ini, Indonesia tengah bersiap melakukan sebuah hajatan besar 10 tahunan, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Di mana Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu gerbang ekonomi nasional dengan potensi maritim dan industri yang sangat luar biasa, tentu memegang peran yang sangat krusial. Namun sejauh mana kesiapan kita, bagaimana sensus ekonomi ini nantinya akan menjadi pondasi bagi kebijakan yang benar-benar berpihak pada pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga koperasi besar. Nah, untuk mengupas tuntas hal ini, sore ini kita telah kedatangan tamu spesial di studio Batam TV. Pemirsa, telah hadir bersama kita Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Toto Haryanto Silitonga SSIM Eng. Kita panggil langsung saja sapa beliau dan selamat sore Pak Toto. Selamat sore. Mungkin sore, bisa pemirsa. sapa sedikit bisa di rumah. Iya, selamat sore para pemirsa Batam TV yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Salam kenal. Baik Pak Toto, gimana kabarnya sore ini Pak? Luar biasa, baik. Itu Pak Toto kan baru juga katanya Pak Iya, di Kepulauan betul, Riau, khususnya betul, di iya. Kota Batam Pak. Iya, iya. Selamat datang di Kepulauan Riau dan selamat kasih. datang juga di Kota Batam. Iya. Dan terima kasih untuk menyempatkan waktunya telah hadir di sini. Dan hari ini kita akan mungkin membahas mengenai Sensus Ekonomi 2026 Iya. yang akan digelar di tahun ini Pak. Sebagai bagaimana Sensus Ekonomi 2026 ini menjadi pondasi kebijakan ekonomi Indonesia. Iya, terima kasih. Baik, Pak Toto, Iya. dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau sendiri, ini sebenarnya Pak, tugas dan topoksi dari Badan Pusat Statistik itu seperti apa Pak? Gitu. Iya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya tugas fungsi dari Badan Pusat Statistik secara kelembagaan sudah diatur di undang-undang. Ya. Salah satunya bahwa BPS sebagai lembaga pemerintah resmi melakukan kegiatan besar seperti pendataan dalam wujud survei sensus yang memang dibutuhkan oleh pemerintah. BPS ini bertanggung jawab langsung ke Presiden. Ya. Jadi tidak ada intervensi kementerian-kementerian yang terkait dalam hal melakukan pendataan. Jadi tupoksi kami memang prinsipnya kami harus melakukan pendataan yang sifatnya ada yang bulanan, triwulanan, tahunan, dan bahkan 10 tahunan yang sekarang ini. Yeah. Sensus ekonomi yang sudah akan di depan mata kita. Itu tupoksi kami. Karena kami memotret data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah. Yeah. Dan kami sudah ada di dalam undang-undang apa yang harus kami lakukan, kewajibannya apa, dan hak dan kewajibannya sudah ada. Itu diatur sama undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Baik, kalau untuk BPS tingkat provinsi tentu ada kita bicara juga kabupaten kota Pak. Iya, betul. Ini biasa strukturnya seperti apa nih Pak? Kalau Iya. untuk dari provinsi ke kabupaten kota gitu. Ya, terima kasih. Ini untuk memperjelas bahwa tupoksi dari BPS Provinsi, dia sebagai koordinator seluruh kegiatan yang diberikan oleh BPS Pusat, BPS RI. Jadi setiap kegiatan survei sensus itu dikoordinir sama BPS Provinsi. BPS Provinsi lah nanti yang akan menyebarluaskan bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Sifatnya adalah pengawasan. Nah, apakah sudah berjalan dengan baik? Bagaimana kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Kepri ini sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan. Jadi sifatnya kita melakukan pengawasan, pembimbingan, dan kita terus meng-coach mereka gitu, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.
Baik Pak. Nah, kita kembali lagi nih tentang sensus ekonomi 2026. Iya. Ini sebenarnya Pak, Iya. dari pemerintah sendiri menggelar sensus ekonomi 2026 ini, tujuan pelaksanaannya sebenarnya untuk apa Pak? Gitu. Ya, prinsipnya kalau sensus ekonomi ada kegiatan yang melakukan pendataan unit usaha Ya. dan perusahaan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, setiap 10 tahun sekali. Tentunya yang menarik adalah untuk apa sih tujuannya ya dilakukan itu? Kita berusaha bagaimana menyajikan data dasar kegiatan ekonomi yang tentunya kita lihat secara sektoral. Jadi kita selain melakukan penyajian data dasar, kita juga menyusun kira-kira ini petanya seperti apa nih perekonomian di Batam contohnya. Yeah. Ini sektor mana yang mendukung perekonomian di Batam. Nah, kita lakukan pendataan itu. Nanti dari hasil pendataan kita bisa melihat, oh kita bisa petakan sektor ini yang kuat. Misalnya contohnya di sektor satu provinsi industri, gitu ya. Ya, di satu provinsi, kabupaten kelihatan nanti sektornya. Karena dari situ nanti kita lihat pelaku usahanya siapa aja sih, bagaimana permodalan mereka sih, terus bagaimana mereka itu dibutuhkan apa aja nanti. Nah, dari sensus ekonomi ini tentu kita mendapatkan berapa sih jumlah usaha, baik yang tadi Bapak sebutkan dari yang mikro kecil, menengah, sampai dengan usaha besar. Itu kita tangkap semua, kita catat maksudnya. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama supaya ada informasi ya yang sangat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk melihat bagaimana potensi, bagaimana peta dari struktur ekonomi suatu daerah. Nah, dari situ bisa kelihatan kira-kira apa sih yang bisa pemerintah lakukan terhadap hasil data ini. Apakah dalam bentuk kebijakan, apakah dalam bentuk rencana program. Nah, itu diambil dari hasil sensus ekonomi ini. Itulah kira-kira gambarannya. Baik. Nah, untuk khusus sensus ekonomi 2026, ini kan kita tahu Pak, baru awal bulan ya. Iya. Januari gitu. Nah, dari BPS sendiri udah kita menyiapin apa nih? Wah, iya, waktu-waktu bagus. sini Pak. Gitu. Ya, sebelumnya kita tentunya melakukan sosialisasi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan besar ini, kita melakukan apa yang disebut perencanaan. Mulai tahun 2024, 2025 sampai 2026. Contohnya apa? Kita melihat nih kuesioner yang akan ditanyakan, kita harus uji dulu. Di 2024 diuji dulu nih, kuesioner apa aja sih? Tepat nggak seperti keinginan kita? Nah, kita namanya ada pilot survei dulu. Nah, itu untuk pengujian dulu. Di 2025 kita lakukan pelatihan untuk para pengajar. Nah, siapa aja sih yang harus kita training, siapa aja pengajarnya untuk supaya kuesioner yang tadi kita siapkan bisa diberikan, bisa diterangkan kepada para pendata nanti. Nah, kemudian di 2026 inilah mulai kita lakukan secara masif sosialisasinya, termasuk hari ini. Ya, seperti itu. Persiapannya cukup lama ya Pak? Iya, betul. Ini kenapa Pak? Harus persiapan lama? Tadi Bapak bilang dari 2024 gitu. Iya, betul. Jadi kita memang sensuskan 10 tahun sekali ya. Kita tidak mau missing sesuatu yang harus kita benar-benar merencanakan dengan baik, tepat, dan efektif, efisien. Jangan sampai nanti yang kita tanyakan ternyata tidak menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah. Makanya dari awal kita lakukan ini, pertanyaan ini kira-kira bisa menjawab di sektor mana kira-kira. Artinya datanya biar valid gitu Pak ya? Betul sekali. Ya, itulah gambarannya kenapa harus merencanakan sampai sedikit lama waktunya. Mungkin untuk sektor Pak, mungkin sektor apa saja yang dicakup Pak dalam sensus ekonomi 2026 ini? Jadi sensus ekonomi 2026 ini memang mencakup sektor-sektor yang pertambangan Jadi kita lakukan di industri pengolahan dulu nih. Ya, kemudian kita melakukan sektor perdagangan, kita data sektor perdagangan besar dan eceran. Kemudian kita juga mendata di sektor penyediaan makanan dan minuman, ya, restoran, warung-warung, bahkan yang kecil-kecil. Kemudian kita juga klarifikasi ya, betul, gitu. Kita data dulu mereka. Kemudian tidak kalah penting juga ada sektor transportasi pergudangan, itu kita tangkap juga, seperti maskapai, pelabuhan udara, laut, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sektor yang sekarang informasi dan komunikasi juga kita tangkap, ya.
kemudian seperti Batam TV ini. Ya. Nah, itu akan Media, jadi data. Ya, media itu akan data. Tidak kalah penting, ada juga untuk jasa-jasa keuangan dan asuransi juga kita tangkap. Kemudian bagaimana real estate, kemudian aktivitas profesional seperti kesenian, hiburan, itu juga kita lihat. Bahkan profesi seperti advokat, dokter, ya kita data semua itu. Dan kemudian jasa-jasa perusahaan lainnya seperti kalau di sebelah kan ada jasa untuk kargo. Nah, itu kita ekspor-impor tangkap, gitu ekspor-impor. Nah, dan jasa-jasa pendidikan yang tentunya yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Itulah sebagian besar yang akan kita data dan akan kita catat. Tapi pendataan dari BPS sendiri Pak, ini untuk tiap provinsi ini berbeda atau diseragamin Pak, sektor-sektor yang Bapak bilang tadi gitu? Betul, itu menarik sekali ya, bahwa yang BPS lakukan tentunya harus punya suatu frame yang sama, supaya kita bisa membandingkan. Bandingannya ya. Ibaratnya platformnya harus sama, metodenya harus sama. Ya, tentunya kalau kita mau melakukan misalkan ada pendataan mandiri yang dilakukan oleh usaha besar dan kantor pusat misalnya. Jadi nggak perlu harus datengin petugas, cukup mereka kita kasih link untuk mengisi datanya. Itu nanti tanggal 1 sampai 31 Mei itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu kita kumpulin, kita kasih datanya, kita terangkan, ini loh kalian isi loh data sensus ekonomi. Jadi mereka nggak terganggu, nggak perlu harus datang petugas. Nah, kemudian tentunya bagaimana pendataan lengkap usaha besar menggunakan KP, Computer Assisted Personal Interview, itu artinya pakai handphone petugas. Di situ udah ada aplikasinya. Tapi terkadang kita juga terkendala dengan jaringan. Kita juga menyiapkan papernya, kuesioner dalam bentuk cetak. Itu metode persiapan cetaknya juga Pak? Ya, ada. Nah, itu kita lakukan nanti tanggal 1 sampai 31 Juli dan pendataan lengkap yang door to door. Jadi setiap rumah pun akan kita datangi. Bagaimana rumah-rumah tersebut bisa memberikan jawaban apakah ada kegiatan usaha di dalam rumah tersebut. Itu door to door. Itu akan kita lakukan menggunakan tadi gadget yang ada aplikasi Fasinya. Nah, itu periodenya tanggal 16 Mei sampai 31 Juli. Yang ingin saya tekankan sekali lagi bahwa apa yang saya terangkan tadi itu berlaku seluruh Indonesia. Bukan hanya di Kepri tapi semua. Metodenya sama, jadwalnya sama, tata caranya sama, dilatihnya juga sama, pendatanya juga sama. Pendatanya beda ya masing-masing ya. Artinya metode, teknik, dan tata cara untuk melakukan pendataan seragam semua seluruh Indonesia. Memang harus seragam gitu. Harus Pak, seragam, bisa ada biar ada keterbandingan. Baik Pak, untuk metode yang seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin ini kan gaweannya 10 tahun sekali Pak, untuk sensus ekonomi. Kalau kita bicara metode 10 tahun lalu, mungkin ada sekarang yang berubah gitu. Mungkin lebih digital atau gimana? Betul. Memang kita mengikuti perkembangan zaman ya. Artinya bagaimana perkembangan zaman itu sekarang udah mulai era digital. Itu sebenarnya poinnya ingin bagaimana supaya lebih baik, efektif, efisien ketimbang kita memakai kuesioner yang mungkin terjadi kesalahan pada saat dilakukan mengumpulkan kuesioner harus dikirim dan sebagainya. Nah, itu memang ada sedikit tata caranya aja. Nah, dan banyaknya pertanyaan juga kita sesuaikan dari kebutuhan dari para pengguna data. Karena sekarang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana investasi. Oh, ada e-commerce sekarang. Ya, itu nanti kita harus data itu. Sekarang kita lihat bahwa kita platform untuk e-commerce itu seperti Shopee, Tokopedia, yang lainnya. Itu kan pelaku usahanya adalah kebanyakan rumah tangga. Nah, bagaimana kita bisa tangkap pelaku usaha ini secara door to door. Itu yang penting. Jadi ya teman-teman pemirsa sekalian bahwa apa yang kita BPS tangkap itu memang sudah ada tata cara yang jelas. Tapi saya penasaran Pak, selain BPS biasa mengeluarkan sensus ekonomi 2026 tugasnya, ini dari Badan Pusat Statistik sendiri ini biasa mengeluarkan data apa aja Pak? Mungkin dalam setahun gitu. Ya, menarik sekali ya. Jadi kita emang karena ini kegiatan besar 10 tahun sekali, memang kita lebih fokus ke sensus ekonomi. Tapi
Yang rutin kita lakukan adalah banyak sekali data-data yang kita melakukan survei, pendataan. Nah, tapi karenanya survei itu kan tidak semua kita data, tapi hanya sebagian kecil atau sampelnya aja yang bisa mewakili. Contohnya misalkan, kita melakukan survei harga konsumen itu mingguan. Mingguan? Iya, ada yang mingguan dan bulanan. Itu nanti hasilnya apa? Kalau kita olah lagi survei harga konsumen, kita menghasilkan apa yang disebut dengan angka inflasi. Yeah. Lalu kemudian kita melakukan survei juga yang sifatnya indikator strategis makro. Contohnya, kita melakukan survei yang disebut survei sosial ekonomi nasional, Susenas. Itu kita menghasilkan nanti itu semesteran, bulan Maret dan September. Hasil yang kita lakukan adalah kita mendapatkan angka kemiskinan. Nah, kemudian ada survei yang disebut dengan survei tenaga kerja nasional yang kita lakukan triwulanan. Kita ingin melihat bagaimana angkatan kerja yang ada di seluruh Indonesia di provinsi itu berapa banyak angkatan yang kerja, berapa banyak mereka yang tersalurkan bekerja, berapa banyak yang menganggur. Nah, itu kita dapatkan dari survei yang kita lakukan triwulanan. Nah, angka inilah yang menjadi tolak ukur indikator makro baik sisi ekonomi dan sosial. Di situ kelihatan. Itu hanya sebagian kecil contohnya. Artinya selain sensus ekonomi, ini fokusnya di 2026 ini, makanya sensus ekonomi fokusnya. Tapi BPS sendiri di luar itu sudah punya kegiatan lain, Pak. Baik Pak Toto, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Misal Batam TV jangan kemana-mana karena sensus ekonomi 2026 Fondasi Kebijakan Ekonomi Indonesia akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan. Serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata
Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus Sensus Ekonomi 2026 Fondasi Kebijakan Ekonomi Indonesia. Dan kita masih berbincang bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Toto Haryanto Silutonga SSI MN. Dan kita masuk di segmen kedua pemirsa. Pak Toto, mungkin di segmen kedua ini saya pengen bertanya Pak tentang bagaimana proses dari data dari keluarnya data dari Badan Pusat Statistik ini dari awal hingga ini akhirnya boleh dikeluarkan dan dipublikasi Pak. Ya, Seperti terima kasih. Jadi pada prinsipnya sebelum data itu kita publikasikan, kita diseminasikan, kita akan melakukan apa yang disebut pengumpulan data dulu. Itulah yang disebut survei. Dan nanti disebut ada juga sensus yang 10 tahun sekali. Itu prinsipnya melakukan kegiatan pengumpulan data. Data setelah dikumpulkan lalu kita olah. Dan setelah kita olah, kita validasi lagi, kita klarifikasi lagi apakah data-data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan maksud tujuan kita. Setelah data-data divalidasi, klarifikasi, kita analisis datanya. Data ini dianalisis tentunya untuk melihat kegunaannya untuk siapa aja. Apa manfaat data yang dihasilkan. Setelah analisis selesai, kita lakukan publikasi. Publikasi itu bisa dalam bentuk publikasi cetak atau bisa juga kita download. Dalam bentuk PDF dan dalam bentuk yang lainnya di website. Jadi kalau pemirsa ingin mengakses data, bisa ada dua cara. Kalau memang pemirsa ingin mendownload, ada websitenya resmi. Tapi kalau ingin melihat lebih dalam lagi, bisa datang ke BPS, bisa ke pelayanan statistik terpadunya. Langsung berkunjung ke kantor BPS Pak ke ya? kantor BPS terdekat, bisa kabupaten kota atau BPS provinsi. Situ semua ada tersedia. Mungkin kalau untuk yang provinsi bisa langsung Tanjung Pinang gitu ya. Betul, yang di Batam bisa ke BPS Kota Batam. Iya. Nah, kita balik lagi Pak. Mungkin data apa saja yang dikumpulkan khusus dalam Sensus Ekonomi 2026 ini Pak? Ya, menarik ya supaya ada pemahaman sama-sama pemirsa. Data-data yang kita kumpulkan tentunya kita ingin tahu nih. Data-data identitas dan lokasi usahanya di mana. Kemudian kita juga ingin lihat bagaimana jenis dan bidang kegiatan usahanya. Jenisnya apa nih kegiatannya? Bidangnya apa nih? Nah, kemudian tidak kalah penting skala usaha dan status legalitas. Apakah dia mikro kecil? Apakah dia UMKM, menengah? Dan statusnya apakah ada legalitas hukumnya? Misalkan apakah dia PT, CV, perorangan, dan berbadan hukumnya. Dan kemudian kita juga ingin lihat jumlah tenaga kerja di perusahaan tersebut berapa. Nanti akan kita agregat langsung jumlah tenaga kerja menggunakan sektor industri itu berapa ratus ribu orang, berapa juta orang. Nah itu. Tidak kalah penting juga kita ingin tahu bagaimana tahun mulai produksinya perusahaan tersebut. Dan kita ingin tahu apakah perusahaan tersebut sudah mengadaptasi penggunaan teknologi informasi. Apakah harus secara konvensional, apa sudah digital. Nah, tidak kalah penting lagi tentunya keterkaitan usaha dengan pasar dan rantai pasok. Itu penting karena ini sebenarnya yang di outputnya itu kemana akan dipasarkan. Siapa nanti yang menjadi penanggung jawab untuk pemasaran. Itu yang
ingin kita lihat. Karena dari data-data yang kita kumpulkan itu banyak sekali analisisnya, banyak sekali kegunaannya khusus untuk kementerian, lembaga terkait maupun masyarakat pada umumnya. Ya, dari Pak Toto sendiri, ini kan sebelumnya di Provinsi Bangka Belitung ya Pak, dan sekarang di Provinsi Kepulauan Riau gitu. Nah mungkin sama-sama kepulauan gitu, tapi secara daerah dan topografinya beda gitu, lebih banyak pulau di sini. Ini Pak Toto melihatnya seperti apa Pak, Provinsi Kepulauan Riau gitu? Iya, menarik sekali ya, walaupun memang sama-sama identitas di kepulauan, tapi memang tantangan di Kepulauan Riau itu lebih banyak ya, terutama bagaimana akses topologi dari geografisnya. Bagaimana akses menuju pulau-pulau yang lainnya di luar pulau dari yang pulau senternya seperti Pulau Bintan dan Pulau Batam. Nah itu menarik itu. Banyak sekali yang harus kita pikirkan. Bagaimana kalau kita melakukan pendataan sosioekonomi, apa yang harus kita strateginya seperti apa. Nah kita sudah pikirkan itu. Nah ini menjadi mitigasi kita kalau dalam waktu selang sensus ekonomi mereka belum selesai, ada yang harus kita lakukan. Nah makanya kita lakukan pemetaan dulu nih. Daerah-daerah yang terluar, tersulit, tentu kita inventarisir. Agar kita bisa melakukan strategi apa untuk menghasilkan data sensus ekonomi yang tepat, efektif, efisien, dan up to date. Tapi biasanya saya penasaran lagi nih Pak, ada dari BPS ini mengeluarkan data tingkat regional, misalnya regional Sumatera atau Kalimantan gitu Pak, per wilayah ada juga gitu? Ada juga, karena kita ingin melihat, karena kalau lihat dari sisi regional misalkan Sumatera, ini potensi kita provinsi itu potensinya macam-macam nih, indikator kan dikeluarkan macam-macam. Memang itu karakteristik nanti yang akan muncul di regional Sumatera. Misalkan pertumbuhan ekonomi Sumatera berapa sih? Itu merupakan rata-rata dari pertumbuhan provinsi yang ada di Sumatera. Itu kita akan munculkan di situ. Nah, kita lihat bagaimana peta misalkan perekonomian yang ada di Jawa itu berapa persen kontribusinya terhadap produk domestik bruto, produk pertumbuhan ekonomi, itu nanti bisa terlihat juga. Kalau kita bicara data, ini kan biasanya sensitif Pak ya? Iya, betul. Nah ini sekali. dari BPS sendiri, bagaimana Pak menjamin kerahasiaan data pelaku usaha misalnya Pak? Ya, menarik ini ya, memang salah satu kendala yang sering kita jumpai pada saat kita melakukan pendataan, responden atau yang kita wawancari selalu bilang, ini data saya rahasia nggak sih? Disebarluaskan sama orang sih? Apa memang hanya khusus untuk BPS? Nah, sekali lagi saya tegaskan, datanya terjamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang kerahasiaan data pribadi, usaha, dan respondennya. Untuk gawean sensus ekonomi 2026 dan sekarang kita masuk di Januari. Ini persiapannya Pak, kalau kita presentasikan udah sejauh mana Pak? Mungkin gongnya nanti kapan gitu? Iya, menarik karena di tahun ini memang persiapan bulan ke bulan sudah semakin dekat. Maka dari itu kami di bulan-bulan yang di tahun 2026 itu ada nanti pelatihan petugas lapangan, yang sebelumnya pelatihan pengajarnya, instrukturnya, sekarang di tahun ini pelatihan petugas lapangannya, nanti sekitar bulan April, dan kami juga akan lakukan kick off. Kita harus announce ya, bahwa akan ada sensus ekonomi yang serentak di seluruh Indonesia yang akan dilakukan pendataannya mulai tanggal 16 Mei sampai 31 Juli 2026. Kita launching nanti, supaya seluruh Indonesia memahami ada kegiatan besar dalam bentuk pendataan semua unit usaha dan perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Pas launching bisa main kesini lagi Pak ya. Baik Pak, Pak Toto, kita melihat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat sensus ekonomi 2026 juga kan, salah satu provinsi yang mungkin potensi di sini juga besar Pak. Itu bagaimana melihat tantangan Pak dari Provinsi Kepulauan Riau sendiri yang kita tahu banyak pulau di sini, kabupaten kota dan juga jaraknya cukup jauh Pak. Gitu. Ini ada kendala Pak terkait misalnya digitalisasi masalah data atau seperti apa? Iya,
Betul, memang pertama kendala tantangan yang kita hadapi dari kondisi geografis yang banyak-banyak pulau, terutama unit usaha di pulau yang ada di pulau-pulau itu yang membutuhkan misalnya transportasi laut yang harus ke sana, pendatanya. Nah, kita lakukan mitigasi dengan kita merekrut petugas yang ada warga di sana. Artinya petugas setempat. Betul, gitu ya. nah, supaya dari sisi efisiensi cost itu tidak terlalu bengkak. Kemudian kita tahu juga ya, kadang-kadang kayak pelaku usaha itu mobilitasnya juga tinggi ya. Mungkin di sini dia rasa nggak cuan, nggak untung dia, pindah dia. Padahal kita udah data. Alamatnya di sini, di pasar ini misalnya. Karena dia merasa nggak convert dengan pasar tersebut, dia pindah. Nah, ini mobilitas ini yang menjadi tantangan tersendiri buat kita. Bagaimana mengatasi. Kemudian usaha yang bersifat musiman. Misalnya, wah ini kalau udah mau musim nanti Lebaran, itu muncullah usaha-usaha makanan-makanan buka puasa yang kecil. Itu kadang-kadang setelah musim misalnya bulan puasa selesai, itu nggak hilang tuh. Nah, itu harus kita inventarisir yang seperti itu supaya jangan ada nanti double. Makanya kita ke rumah door to door juga, door to door semua. Dan tidak kalah penting ya, sebenarnya kendala kita respondennya sulit ditemui. Kan yang menjawab pertanyaan itu harus ada orang yang benar-benar memahami usaha dia. Kadang-kadang ownernya atau bagian finance-nya atau yang lain sulit ditemui. Mungkin kendala kesibukan. Dan tidak kalah penting tentunya resistensi dari responden. Udah takut duluan nih. Jangan-jangan ada pajak nih. Nah, itu ya ada hubungan dengan pajak nggak? Ada hubungan. Nah, resistensi itulah harus kita bisa tangani. Dan takut melanggar hukum juga, maksudnya kayak seperti itu, Pak ya. Makanya kita lakukan sosialisasi untuk meminimalisir resistensi tersebut. Perlu sosialisasi yang benar-benar matang, efektif, efisien. Khususnya sensus ekonomi. Ini saya penasaran Pak, ini melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 ini cost-nya sebesar apa nih Pak? Maksudnya kayak kebutuhannya seperti apa? Kalau kita tahu kan wilayah Indonesia sendiri ya cukup luas gitu. Betul. Sensus ekonomi ini selain sensus ekonomi ada sensus pertaniannya. Atau seribut apa nih sih Pak gitu? Nah, karena ini hajatan besar. Tentunya melibatkan cakupannya semua, populasi yang terlibat dan ditangkap, itu membutuhkan cost yang sangat besar. Kalau secara nasional mungkin sekitar triliunan lah. Nah, itulah yang cost yang dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan informasi yang sangat berguna, terutama untuk kebijakan yang dibuat oleh kementerian lembaga terkait maupun pemerintah sendiri. Itu sangat dibutuhkan. Informasi itu, data-data tersebut, itu sebenarnya nilainya sangat tinggi. Makanya seperti Mas tadi bilang dari awal, kekayaan data itu nilainya lebih tinggi ketimbang yang emas maupun atau minyak bumi gitu ya. Minyak bumi. Harta kekayaan yang terbaru itu adalah orang harus tahu informasi data. Karena dia akan pegang pasar. Dia akan udah kalau tahu informasi, dia akan bisa melakukan ekspansi, bisa melakukan perencanaan yang baik supaya bisa mendapatkan semaksimal mungkin cuannya atau dapat data bisa ngeramal ke depannya seperti apa gitu Pak ya. Betul. Baik Pak, ini mengapa partisipasi pelaku usaha sangat penting dalam sensus ekonomi 2026 Pak gitu. Ya, tentunya kami berharap partisipasi dari para responden kita, terutama pelaku usaha, pemilik perusahaan, jadi pemilik unit-unit usaha itu terlibat agar apa yang kita kumpulkan benar-benar memberikan keadaan sesungguhnya, potret sesungguhnya di lapangan. Makanya kita perlu para responden ini menjawab dengan baik dan benar. Dan ayo dong terlibat dong. Kalau ada petugas kami datang, terimalah, ya. Kemudian terima dengan baik, jawablah dengan jujur seperti apa adanya. Karena kami tidak terkait dengan pajak maupun yang lainnya. Data-data dikumpul hanya untuk melihat potretnya. Potensinya apa? Nah, itu makanya kita menghimbau supaya para pelaku usaha, pengusaha itu ikut terlibat, mau membantu, mau mensupport kegiatan sensus ini melalui menjawab dengan benar dan sejujurnya
dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para pendata. Baik. Ya. Jawab apa adanya gitu Iya, Pak ya. betul, Jangan dibuat-buat juga gitu kan. Atau ditambah atau dikurang kan. Apa adanya itu yang disebut gitu Pak ya. Betul sekali. Baik Pak. Nantinya Pak, manfaat dari data sensus ekonomi bagi bagi provinsi kita dulu Pak di Kepulauan Riau ini seperti apa gitu. Ya, menarik sekali ya. Tentunya untuk apa sih ya tadi ya, tujuannya udah tahu. Dia udah keluarin biaya besar gitu, datanya buat apa sih gitu. Iya, tentunya yang paling penting adalah dari data yang kita kumpulkan kita bisa memetakan perekonomian suatu daerah. Artinya, contohnya di Kepri itu ada 7 kabupaten kota, yang salah satunya misalkan Kota Batam, itu sebenarnya aktivitas ekonomi yang paling mendukung perekonomian paling banyak itu apa? Nah itu lihat dulu jumlah usaha di itu, makanya kita bisa memotret potensi usahanya. Nah dari situ nanti manfaatnya pemerintah bisa melakukan suatu ambil kebijakan. Oh industri ini perlu disokong. Oh industri atau sektor ini perdagangan perlu difasilitasi. Oh transportasi perlu diperluas karena transportasi nanti mendukung misalkan distribusi barang dari perindustrian dan sebagainya. Itu sangat penting. Itulah yang menyebabkan manfaat besar dari sensus ekonomi tidak hanya khusus pemerintah, tapi masyarakat dan pelaku usaha akan menikmatinya. Tapi dari pemerintah sendiri biasa memakai data ini untuk peluang investasi gitu Pak? Ya. Sebagai itu seperti apa? Gitu. Betul. Pertama kali tentunya dari data-data BPS, pemerintah daerah akan melakukan suatu perencanaan kegiatan. Dan melakukan kebijakan apa yang kita lakukan. Contohnya, oh ini perlu nih daerah sini investasi. Misalkan dia perlu investasi di sektor pendidikan. Karena daerah tersebut mungkin belum ada nih pendidikan yang layak misalnya. Atau sektor ini perlu perdagangan. Kita investasi, kita undang investor dari luar untuk membangun usaha perdagangan di sekitar. Atau sektor industri yang perlu investasi. Nah itu yang kita berikan dari hasil dari sensus ekonomi setelah dianalisis dan dipublikasikan sehingga pemerintah itu bisa ngambil kebijakan. Rencana kegiatan di tahun 2006 bahkan 2007 sampai nanti 2045 itu bisa kelihatan. Nah, investasi yang cocok untuk Indonesia, untuk Kepulauan Riau adalah ini. Artinya terukur gitu Pak ya. Betul sekali. Ada tolak ukurnya gitu Pak betul, ya. Betul. Baik pemirsa Batam TV, Pak Toto, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Pemirsa jangan kemana-mana karena sensus ekonomi 2026, Fondasi Kebijakan Ekonomi Indonesia akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan. Serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga
salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya, baik pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus Sensus Ekonomi 2026 Pondasi Kebijakan Ekonomi Indonesia. Dan kita masuk di segmen kedua, kita masih berbincang bersama Bapak Toto Haryanto Silitonga SSI MN yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Pak, bicara Sensus 2026 ini kita lanjut lagi Pak, manfaatnya untuk Kepulauan Riau sendiri. Ini tadi kita ada bahas mengenai UMKM dan juga koperasi besar Pak, ya, gitu. Betul. Mungkin hubungannya seperti apa Pak? Gitu. Ya, tadi seperti yang kita ketahui, tentu manfaat itu sangat diperlukan sekali, sangat penting sekali khususnya buat para pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, terutama dalam hal pemetaan potensi wilayahnya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita perlukan data-data yang bisa mendukung kebijakan pemerintah. Dari hasil sensus ekonomi ini bisa kita lihat, kita bisa menginventarisir jumlah usaha, kemudian potensinya seperti apa, skala usahanya seperti apa. Nanti dari sini bisa kita feeding ke pemerintah, pemerintah nanti apakah ini buat untuk Kementerian Koperasi atau UMKM atau Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dan di sinilah kita memberikan data-data yang dikeluarkan dari sensus ekonomi untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Tapi bukan hanya buat kementerian, buat investor. Investor juga. Terutama investor harus tahu data-data apa, bahwa baik itu data jumlah kompetitornya di situ, jumlah penduduknya, jumlah misalkan pertumbuhan ekonominya,
Nah, dari sensus ekonomi itu kita bisa memberikan beberapa data-data yang diperlukan oleh investor. Ini juga sebagai bahan presentasi kita mungkin Pak, di kancah internasional gitu. Betul, dari data-data yang kita punya gitu. Betul. Jadi memang sensus ekonomi ini juga dilakukan di beberapa negara lainnya yang memang pada prinsipnya ingin memetakan perkembangan perekonomian di negara tersebut sudah sampai sejauh mana sih. Misalnya negara-negara sudah maju, dia lebih cenderung kepada kegiatan industri pengolahannya, perdagangannya. Nah, itu sektor-sektor itulah yang terlihat mereka mendominasi, baik sisi jumlah, sisi nilai tambah, baik dari sisi kebijakan lainnya, mereka mendominasi. Jadi industri lah, kalau ciri-cirinya negara maju. Kita akan menuju ke sana. Walaupun, nah contohnya di Batam sendiri, itu kegiatan perekonomian yang paling besar itu yang memberikan andil terhadap perekonomian, kegiatan ekonomi di Batam itu adalah industri pengolahan, 56%. Nah, kemudian diikuti oleh industri yang sifatnya konstruksi, 20%. Dan 6% perdagangan. Kalau kita lihat konstruksi, kita lihat jelas banyak pembangunan di sini kan. Nah, itu kontribusinya 20% terhadap perekonomian di Batam. Ini sebagai bahan pertimbangan investor juga melihat data-data yang dari data tersebut investor melihat, oh ada peluang di sini misalnya. Sini nih, infrastrukturnya udah bagus nih, jalan udah bagus nih. Dia mau bikin misalkan industri apa, udah ada akses. Baik akses untuk dia distribusi hasil produknya maupun akses menuju ke tempatnya. Itulah kegunaannya. Baik Pak, ini mungkin pesan Badan Pusat Statistik kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait sensus ekonomi 2026. Ya. Tentunya pesan-pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari sama-sama kita mendukung kegiatan sensus ekonomi ini dengan terlibat langsung, menerima petugas, menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, memberikan data-data sesuai dengan kondisi yang ada. Dan tidak kalah penting, keterlibatan ini juga kita perlukan agar sensus ekonomi berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya menghasilkan data-data yang kita bisa kembalikan kepada para pengusaha tentang data-data yang dibuat nanti secara agregat. Tidak data individu yang kita keluarkan, tapi agregat. Jadi pelaku usaha misalkan sektor industri, siapa pelaku-pelaku usahanya, itu kita punya. Tapi kita tidak menampilkan itu. Yang kita tampilkan adalah jumlah usahanya, tapi tidak by name, by address-nya. Gitu. Baik. Nanti ada kelihatan, tapi tidak karakteristik perusahaan itu berapa, itu enggak kita munculkan. By name, by address-nya nanti kita munculkan. Jadi kita tahu nih, perusahaan industri misalkan untuk aksesoris, aksesoris mobil misalnya, oh ada di sini. Perdagangannya juga ada di sini. Nah, di situ kelihatan. Jadi orang kalau membutuhkan sesuatu, dari direktori itu bisa lihat, bisa kelihatan, oh saya butuh misalkan aksesoris kaca film. Nah, lihat aja direktori nanti. Ada direktorinya. Nah, iya. Baik Pak, dari ini kan BPS Provinsi Kepulauan Riau. Ini kolaborasinya dengan pemerintah daerah di provinsi itu biasanya seperti apa Pak? Iya, banyak sekali. BPS tidak bisa bekerja sendiri. BPS harus berkolaborasi ke semua. Yang kita lakukan adalah kolaborasi dengan bekerja sama dengan Pemprov, Pemda setempat untuk mensukseskan. Contohnya dengan gubernur. Kami ingin semacam bantuan gubernur dalam bentuk surat edaran untuk mensukseskan sensus ekonomi kepada OPD terkait. Dan kemudian kita juga kerjasama dengan para asosiasi, asosiasi usaha, asosiasi konstruksi, asosiasi untuk jasa-jasa, agar asosiasi ini juga mensosialisasikan ke bawahnya anggota asosiasinya bahwa akan ada sensus ekonomi dan harus menerima dan memberikan jawaban terhadap anggota asosiasi ini supaya membantu menyelesaikan kegiatan besar BPS dengan cara memberikan jawaban yang baik dan benar, apa adanya, jujur. Nah, ini yang kita perlukan. Makanya BPS tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi yang sinergis, baik terhadap stakeholder eksternal seperti Pemprov, Pemda, asosiasi, dan para pengusaha tentunya. Itu yang kami lakukan. Mungkin rangkuman sedikit Pak, dari sensus ekonomi 2026 ini sensus ini sebagai pondasi kebijakan ekonomi Indonesia. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi pertama kali memang kita harus menyadari bahwa kita itu memerlukan data dan informasi yang tentunya ingin kita sampaikan sekali lagi berguna bagi masyarakat, berguna bagi pengusaha,
dan berguna bagi pemerintah. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan data-data tersebut, BPS lah nanti yang akan melakukan kegiatan pendataannya. Silakan Bapak Ibu sekalian para pengusaha, para responden, para unit usaha memberikan jawaban yang benar dan jujur agar apa yang kami kumpulkan nanti kalau diolah, kalau kita lakukan diseminasi atau kita publikasikan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada. Karena kita tidak ingin data yang masuk itu adalah jangan seperti garbage in, garbage out nanti. Data yang masuk sebaik mungkin data-data yang berkualitas. Data yang berkualitas, data yang benar-benar akurat, jujur, yang apa adanya. Nah itulah supaya kita menghasilkan data-data yang kita hasilkan, kita publiskan yang benar-benar berkualitas. Baik Pak, himbauan dan pesannya untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau sama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Kepulauan Riau dan juga di Indonesia. Silakan Pak. Ya baik para pemirsa, saya sebagai Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau menghimbau agar para pemirsa bisa memberikan penjelasan, memberikan jawaban yang baik dan benar kalau datang petugas sensus ke tempat rumah tangga maupun ke usaha maupun ke tempat-tempat yang perusahaan-perusahaan yang ada, supaya diterima dengan baik, diberikan jawaban yang baik dan benar, jujur, apa adanya, dan tentunya terus membantu para petugas ini agar bekerja dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terimalah, berilah jawaban yang baik dan benar, dan berikan segala sesuatunya apa adanya. Baik. Terima kasih. Artinya kasih data sesuai apa adanya dan jujur Pak ya. Iya. Dan himbauannya tadi sama-sama kita sukseskan sensus ekonomi 2026 dan ini sebagai fondasi kebijakan ekonomi Indonesia di masa mendatang, mungkin 10 tahun mendatang Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Toto sekali Sama-sama. lagi untuk waktunya. Iya. Selamat datang lagi di Kepulauan Riau dan semoga betah Pak di Kepulauan Riau dan sukses juga untuk sensus ekonomi 2026 tahun ini. Baik, sahabat TAM TV, demikian dialog khusus kita kali ini. Sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi kebijakan ekonomi Indonesia. Akhir kata, saya Herma Syarif, serta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Batam TV, inspirasi ke